mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bicara soal anak Allah. Kita harus mengerti dahulu istilah anak di sini apa maksudnya. Sebab ada banyak orang awam yang tidak mengerti, sangat naif. Ketika mendengar kata anak Allah, lalu mereka bertanya, lahirnya di mana rumah sakitnya? Bidannya siapa? Nah, begitu-begitu ya. Aduh, kenapa ya? Banyak orang negatif thinking. Kalau dia seperti itu, saya juga bisa tanya. Kalau gitu Ibu Pertiwi itu suaminya siapa ya? Punya anak enggak ya? Anak kunci berarti ada ibu kunci. Ini istilah ya, saudara ya. Terutama yang belum mengerti. Ini kayak TK atau enggak? Begitu aja mesti diajarin. Tapi memang kadang-kadang kita mesti belajar dari anak TK sih memang. Tadi itu. Anak kecil di sini lebih hebat dari orang dewasa. Kecil-kecil dia bilang gini, rumahku bukan di sini. Orang dewasa kebalik, rumahku ada di sini. Orang masih kecil ngomongnya begitu. Dia belum tahu apa yang dia katakan. Nyanyi aja gitu, dia nggak ngerti dia. Lucu ya kalau masih kecil ya, makanya kecil-kecil harus dibawa ke gereja. Biar awalnya sudah benar. Di sini jarang orang anak kecil kita nyanyi lagu, aku anak raja. Jalan deh kayaknya. Ya, nanti salah mengerti mereka. Istilah anak harus dilihat dari konteksnya. Gini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau baca Alkitab, jangan ketemu satu istilah lalu digeneralisasi. Pokoknya istilah ini artinya ini. Salah. Menurut leksikon ini artinya salah. Kalau kita belajar lebih lanjut ya, suatu hari ya, akan banyak contoh. Kata Allah saja, itu belum tentu berarti Tuhan. Allah itu artinya banyak, tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Nah, video saya ini kalau dipotong, Allah belum tentu Tuhan. Wah, langsung dicercah seluruh dunia. Silahkan. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, bro. Kamu pikir baik-baik. Semua yang kau ucapkan, kau tulis di internet, akan dihakimi di hadapan Tuhan. Kalau saya sih tidak berani ya. Kalau kau berani nekat ya berarti kau bukan anak Allah. Itu sederhana aja. Kejadian pasal 6 ayat 2. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Anak-anak Allah di sini artinya adalah keturunan daripada Set. Kan Adam punya anak Kain dan Habel. Habel dibunuh oleh kakaknya Kain. Lalu Adam punya anak lagi Set. Nah, keturunan Set ini di ayat ini disebut anak-anak Allah. Sedangkan keturunan Kain yang jahat di sini diwakili oleh perempuan-perempuan itu. Seharusnya mereka tidak kawin campur karena ini keturunan yang jahat. Tapi dikatakan ini siapa saja yang disukai mereka karena cantik-cantik. Nah, ini ceritanya. Bahwa anak-anak Allah di sini keturunan Set, artinya manusia. Ya. Nah, jadi menurut teks Alkitab dalam bahasa Ibrani, anak-anak Allah di sini adalah Bene Ha Elohim. Bene itu kalau saudara tahu bin bahasa Arab, anak kan artinya. Dalam bahasa Ibrani itu ben, ben itu anak. Bene itu artinya anak-anak, jamak. Bene Ha Elohim. Keturunan Set itu yang dimaksud. Jadi yang pertama kalau kita mendengar anak-anak Allah artinya manusia. Yang kedua, Ayub 1 ayat 6. Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Itu teks aslinya adalah YHWH. Yud He Waw He. Dibaca Adonai. Pada suatu hari anak-anak Allah menghadap Adonai di surga. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Anak-anak Allah di sini
tentu bukan manusia, itu ada di surga. Siapa itu? Makhluk-makhluk surgawi. Malaikat. Jadi kalau kita mendengar kata anak Allah, yang pertama manusia, yang kedua malaikat. Ya. Jadi jangan mendefinisikan anak Allah itu pasti ini, bukan. Lihat dulu ayat yang mana, Bro. Gitu ya. Oke. Beneha Elohim. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur pasalnya yang ke-82 ayat pertama. Mazmur Asaf. Yang menulis Mazmur ini adalah Asaf namanya. Jadi Mazmur tidak hanya ditulis oleh Daud, ya, harus mengerti ya. Asaf namanya. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Elohim berdiri, ada suatu sidang di surga. Sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Di antara para Allah, di antara Allah-Allah yang lain. Berarti banyak Allah dong. Ya, tetapi perhatikan konteksnya. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Itu Allah siapa tuh? Itu YHWH. Adonai. Itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Khalik langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Sedangkan para Allah ini siapa? Di surga ada siapa? Para malaikat. Malaikat pun disebut Elohim. Dewa-dewa di bumi pun disebut Elohim. Makanya harus dibuka pengertiannya supaya mengerti. Ya, jangan asal bicara tuh salah lagi kenceng. Malu lah ya. Oke. Di ayat ke-6 bahkan dikatakan begini. Aku sendiri, aku di situ adalah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Yud he waw he, YHWH. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kamu adalah Elohim. Tapi bukan Elohim Khalik langit dan bumi. Kamu adalah Allah, tapi bukan Allah Abraham, Ishak, Yakub itu. Kamu adalah makhluk surgawi maksudnya. Disebut Elohim juga. Nah, jadi harus bisa membaca seperti itu. Anak yang maha tinggi. Anak, muncul kata anak lagi. Anak yang maha tinggi. Anak itu bukan anak biologis ya, diingat ya. Artinya statusnya sebagai anak. Artinya yang maha tinggi memposisikan diri sebagai bapaknya mereka. Bukan karena melahirkan procot gitu, bukan. Ya, itu artinya. Makanya kalau baca Alkitab harus bisa caranya. Kalau orang datang ke sini terus, dengar terus, akan tahu cara baca Alkitab. Dan dia akan tahu, mengerti di YouTube itu, kok begitu ya? Gitu. Itu orang yang belajar Alkitab tapi mungkin dia bolos dulu waktu pelajaran ya. Atau dia ngawur aja ya. Gak mau belajar dengan benar. Ya, tidak takut Tuhan. Hosea 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah siapa lagi yang dimaksud? Israel. Dalam ayat ini yang dimaksud anak Allah itu Israel. Jadi tergantung konteksnya. Ya, kalau ditanya anak Allah itu apa, Bro? Jangan jawab dulu. Ayatnya yang mana dulu? Belajar Alkitab itu harus tepat, harus akurat. Kalau tidak nanti meleset jadi ngaco-ngaco. Banyak teologi yang ngaco-ngaco kan? Banyak. Tapi kita nggak akan menyerang siapa-siapa. Kita cuma menunjukkan ajaran yang benar tuh begini. Anak-anak Allah itu tergantung konteksnya. Ya, oke. Nah, di Yeremia 31 ayat 9. Yeremia 31 ayat 9. Ya. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel.
Jadi konsep tentang Bapa itu sudah ada sejak dulu. Karena Allah Bapa menempatkan diri sebagai Bapaknya Israel. Ya, jadi mereka sudah tahu Allahnya mereka itu adalah Bapa mereka anaknya. Gitu. Anak yang sulung, kan gitu. Bapa Israel dianggap anak yang sulung. Kenapa dianggap anak yang sulung? Karena yang pertama dipilih. Dia dicangkokkan, dia bukan dicangkokkan, dia cabang yang asli dari pohon zaitun itu. Dia menolak, dipotong, dibuang. Diganti cabang cangkokan, yaitu kita semua. Sehingga kita mendapatkan hidup kekal itu. Jadi kalau dahulu kita dianggap orang asing oleh orang Israel, goyim, kafir. Di luar Israel kafir kata mereka, zaman dulu. Nggak apa-apa. Karena lebih baik kafir tapi dikasihi Tuhan. Daripada umat Tuhan tapi menolak Tuhan. Amin nggak nih? Jadinya kita bukan kafir. Mereka lah yang kafir, yang menolak Tuhan. Nah, kalau begini sangat jelas sekarang. Ada satu anak yang sangat istimewa. Matius 17 ayat 5. Matius pasal 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut anak Bapa di surga. Anak. Ya. Tuhan Yesus disebut anak, saudara. Makanya Tuhan memanggil Bapa surga. Makanya Tuhan mengajarkan juga kita semua anak. Kalau engkau berdoa hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga. Jelas. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan suatu nama. Misalnya namanya harus Yesua. Harus Yahweh. Tidak. Panggil dia Bapa. Itu paling benar. Jadi kalau orang panggil Yahweh dan sebagainya ya gak apa-apa lah. Tapi maksudnya itu. Tapi jangan menyalah-nyalahkan orang kalau engkau manggil Yahweh. Lalu orang lain yang tidak panggil Yahweh kau salah-salahkan. Kau salah. Nanti kalau mau salah-salah saya tunjukin kau salah. Karena Yahweh itu sebenarnya salah juga. Yahweh Yehova itu salah juga. Tapi ya gak apa-apa lah. Sudah terlanjur dipanggil banyak orang kan. Kalau di Israel panggilnya Adonai. Memang itu yang benar. Teks asli Alkitab itu Adonai Elohim. Itulah yang diterjemahkan menjadi Tuhan Allah di Alkitab kita. Ya, kita belajar yang benar di sini, yang akurat supaya tidak salah panggil juga. Ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Seluruh perjanjian lama menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Itu ditunggu-tunggu seluruh perjanjian lama. Akhirnya datanglah Sang anak itu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Allah di situ siapa? Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Clear. Tapi kalau orang yang bacanya sembarangan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah di situ Tritunggal katanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi aneh bacanya. Karena begitu besar kasih Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka yang mengaruniakan Sang Anak. Gak cocok. Kita harus jujur baca Alkitab itu. Bukan berarti Bapa, Anak, Roh Kudus tidak ada. Ya ada semuanya. Tapi jangan membaca Alkitab itu sembarangan. Maksud saya itu. Supaya kita bisa menangkap. Oh, karena kasihnya Bapa terhadap manusia ciptaannya, maka ia mengirimkan Sang Juru Selamat ke bumi ini. Jadi Bapa tidak menginginkan seorang pun binasa. Akulah Juru Selamat, tidak ada yang lain, kata Bapa. Aku yang akan menyelamatkanmu. Itu maksudnya. Dengan cara bagaimana? Mengirim anaknya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi Sang Juru Selamat dunia. Itu yang benar. Simple begitu aja. Tapi membuat ribut seluruh dunia. Aneh orang-orang itu emang.
Orang nggak mau cari kebenaran jadi aneh gitu. Kalah sama sekolah minggu. Sekolah minggu aja nggak berani gitu-gitu. Ya karena belum masih kecil sih ya, ntar kalau udah gede. Aduh, masih kecil imut-imut semua loh, nyanyi aja tanpa dosa wajahnya. Begitu udah gede, waduh. Nanti kita lihat ya, 20 tahun lagi apakah dia masih ngomong begitu. Ya, hari ini bicaranya mantap. Rumahku bukan di sini. Weh. Bukanlah di bumi ini. Di mana dong? Tanya mereka, di planet mana? Tapi rumahku ada di sana. Weh, kecil-kecil bisa nunjuk di sana. Di rumah Bapa di surga. Mantap ya? Coba Bapak Ibu nyanyi begitu, ntar dipikir masih kanak-kanak. Anaknya yang tunggal. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26. Ini kisahnya adalah Tuhan Yesus berdialog dengan seorang perempuan Samaria di pinggirnya sumur Yakub. Antara lain dialognya begini. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apa jawab Tuhan Yesus? Di ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Apa artinya? Artinya Tuhan sedang mengatakan, akulah Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Yang ditunggu umat manusia sepanjang zaman, di dunia nyata maupun di dunia orang mati. Di dunia orang mati, Abraham menanti kedatangan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata, Abraham suka melihat hariku. Itu maksudnya. Ya, ditunggu-tunggu loh. Lah setelah datang, orang-orang malah menolak. Waduh, orang-orang menolak loh ternyata. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ditolak, saudara. Ayat 12-nya ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita semua didesain supaya jadi anak Allah. Amin gak nih? Markus 14 ayat 61 sampai 62. Markus pasal 14, 61 sampai 62. Ya, ini ceritanya Tuhan Yesus sedang diadili di pengadilan agama, Sanhedrin. Imam besar bertanya sama Tuhan Yesus. Imam besar tahu ya, imam besar itu yang biasa masuk setahun sekali ke ruang Maha Kudus. Imamnya imam, dia tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak jawab apapun. Lalu ayat 25-nya, ayat 61-nya begini. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji. Anak dari yang maha tinggi. Anak daripada Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Langsung orang Yahudi tahu yang dimaksud. Dia menghujat Allah. Makanya ayat berikutnya, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah ngaku anak dari yang maha tinggi. Jadi Tuhan Yesus selalu mengaku, tidak pernah mengaku gini, aku itu bapak loh, gak pernah. Aku anak dari yang maha tinggi, anak Bapa di surga. Ya, kalau Tuhan berkata gini, aku dan Bapa satu, itu artinya bukan aku adalah Bapa, bukan. Kalau aku adalah Bapa, lucu dong, berdoa sama dirinya sendiri. Nanti waktu dibaptis suaranya itu suara Yesus sendiri. Enggak, ya, pribadi yang beda.
Yesus itu anak, ada orang sengaja menjebak saya. Jadi ada subordinasi ya Pak, ada atasan bawahan. Kamu tidak sopan. Itu hubungan itu bukan antara atasan dan bawahan. Itu hubungan antara bapak dan anak tunggalnya. Yang saling mengasihi. Jangan pakai definisimu sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi memang Tuhan Yesus sendiri yang berkata, akulah Mesias, anak dari yang maha tinggi. Baru sekali-sekalinya loh ada manusia yang mengaku begitu. Langsung diproses di kayu salib. Justru itulah akhirnya ia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan yang abadi, artinya selamanya. Artinya tidak akan ada lagi yang datang kemudian menyempurnakan, nggak ada. Yesus terakhir tuh. Sang anak domba Allah yang disembelih. Yang dipaku di kayu salib maksudnya. Ya, amin ya saudara ya. Itulah sebabnya ya, sebutan anak Allah itu jangan cuma status. Banyak di antara kita, aku anak Allah. Ya betul. Tapi jangan cuma status. Banyak orang cuma status. KTP-nya Kristen. Ya, dibaptis juga sih. Tapi, ada tapinya nih yang gak enak. Tapi faktanya dia bukan anak Allah. Kenapa? Hidupnya tidak memuliakan Allah. Kenapa? Tapi ia tidak taat kepada pokok keselamatan Tuhan Yesus. Dia bukan anak Allah. Anak Allah itu, ya, anak Allah itu artinya memanggil dia Bapa. Kalau memanggil dia Bapa artinya kita harus menampilkan, membawa nama baiknya. Bayangkan kalau anak kita itu di luaran malu-maluin. Lalu orang akan bertanya, anak siapa ini kok begini? Bapaknya yang malu. Sama dengan kita semua, ngaku anak Allah, kelakuan bukan anak Allah. Akhirnya orang tersandung, oh begitu ya. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub tuh ngajarinya begitu ya. Gitu. Ya, jangan sampai seorang anak Allah itu akan kelihatan dari bagaimana ia bicara, bagaimana ia menulis di internet, bagaimana ia memperlakukan sesamanya, bagaimana ia memandang lawan jenis. Kelihatan, semuanya kelihatan. Alkitab berkata hidup kita seperti kitab yang terbuka yang dibaca semua orang. Seperti sebuah musik yang bisa didengar. Musik apa ini? Hidupnya orang ini. Musik anak Allah atau yang lain? Kalau engkau pilih aku jadi anakmu, kan begitu, padahal aku berdosa, tidak layak. Maka, makanya titik-titiknya panjang. Kan begitu. Saudara, kalau kita dipilih jadi anak Bapa, itu tak ternilai harganya. Kalau kita mengerti dan menghayati hal itu, kita tidak akan meleset, miring-miring, lihat ini, lihat dunia, lihat apa. Nggak bakalan, karena kita sudah punya yang lebih besar. Seperti orang yang dapat hadiah 1 triliun. Terus di jalanan ada 1.000 rupiah jatuh. Diambil nggak kira-kira? Nggak bakalan, nggak tertarik semuanya. Harta kita di surga sudah melebihi semuanya. Kita tidak butuh apa-apa lagi loh sebenarnya. Ya, kalau engkau pilih aku Tuhan jadi anakmu. Nah itu. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu
di kerajaan Bapa di surga. Saudara nyanyikan dengan tulus. Kau pilih aku, kehendakmu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, melakukan kehendak Bapa. Seseorang, kita hidup itu seperti sebuah musik, bisa didengar, bisa dirasakan. Seperti sebuah buku bisa dibuka, dibaca semua orang. Seperti sebuah benda yang mengeluarkan aroma. Aroma apa yang kita keluarkan dalam hidup kita? Apakah aroma surgawi ataukah aroma neraka? Bisa dicium itu sebenarnya. Ya. Perumpamaan ini sangat luar biasa. Nyanyian hidup kita itu seperti musik. Harusnya indah di telinga Tuhan. Harusnya indah di telinga setiap manusia sesama. Kalau tidak, bukan anak Allah. Ya. Kalau orang mendengar hidup kita, mestinya begitu. Makanya ya Bapak Ibu ya, tolong dihayati hal ini. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak Bapa. Banyak orang merasa sudah menjadi anak Allah. Mereka lupa bahwa ada dua macam anak. Ada orang tua yang memiliki anak dari kecil dibesarkan, ya. Ketika sudah besar, dia menuntut orang tuanya. Papa kan orang tuaku, harus beli ini nih, harus beli ini tuh. Gimana sih? Orang tua tidak bertanggung jawab. Ada loh, percaya enggak? Ada. Saya sampai aduh Tuhan, kenapa ya dia begini ya? Yang lebih parah lagi ngusir orang tuanya. Perusahaannya mau diambil sama anaknya. Orang tua diusir. Yang banyak terjadi itu gini, masih kecil ya. Masih kecil lalu sudah besar, kuliah, lulus. Setelah lulus, dia kerja dong. Kerja, dapat penghasilan. Dapat penghasilan, sementara mamanya atau papanya hidupnya sulit, makan aja susah. Mereka kerja keras hanya untuk menyekolahkan sang anak. Setelah anak ini besar, sudah punya penghasilan, dia bilang begini sama orang tuanya, "Pa, Ma, belum bisa ngasih duit ya." "Kenapa nak?" "Buat ini apa? Buat makan." "Oh iya ya, oke." Dengan berjalannya waktu, gajinya naik. "Ma, Pa, belum bisa kasih ya." "Kenapa?" "Aku mau nyicil motor." Memang butuh motor kan? Ya, oke. Berjalannya waktu lagi dia jadi manajer. "Ma, belum bisa ngasih." "Kenapa?" "Mau nyicil mobil, Ma." "Oh iya gak apa-apa." Berikutnya lagi. "Ma, sorry ya, belum bisa ngasih." "Kenapa?" "Aku mau nyicil apartemen." "Oke," kata mamanya. Berikutnya lagi. "Ma, aku punya pacar. Mau merit. Jadi butuh biaya." Oke. Berikutnya lagi. "Ma, aku mau punya anak, biayanya makin besar." Sampai mamanya mati. Aduh, kira-kira anak ini menyenangkan orang tuanya enggak? Tidak. Memang anak sih.
tapi tidak menyukakan hati orang tuanya. Orang tua itu nggak minta uang, perhatian. Kasih uang sedikit aja orang udah seneng. Ini kau punya anak cucu aja nggak kau bawa ke orang tuamu. Anak macam apa itu? Jarang telepon lagi. Mentang-mentang orang tuanya udah nggak punya penghasilan. Anak udah gede, udah maju, lupa orang tuanya. Waduh, ini gimana ya? Ya kecuali orang tua yang nggak bener itu cerita lain. Orang tua baik-baik ini. Anak durhaka emang. Makanya ya, itu kalau bisa ya, udah gede gitu kita kecilin lagi. Masukin perut lagi. Sebaiknya tidak lahir. Tapi enggak juga loh, waktu lahir kan lucu. Imut-imut. Ini kan lihat imut-imut kan semua. Nanti kita lihat waktu gede, masih imut-imut atau amit-amit. Aduh, masih kecil aja. Rumahku bukan di sini. Udah besar, rumahku memang di sini. Aduh, Alkitab mengisahkan, mencatat kebenaran ini. Ada dua macam anak. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 13. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6 sampai 13. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menghajar, saudara. Dalam terjemahan salah satu bahasa Inggris, mungkin ini NIV ya, saya lupa cek. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Kata menghajar di sini, dalam teks asli dipakai kata paidewei. Paidewei. Dari akar kata paidewo, artinya to discipline. To disiplin. Anak itu harus didisiplin. Banyak orang tua salah mendidik anak. Anaknya disayang-sayang tidak disiplin. Besarnya kurang ajar. Besarnya tidak kenal Tuhan. Sia-sia itu. Binasa. To discipline, to educate, to train. Mendidik, melatih anak itu. Anak itu harus dilatih dari kecil. Dari kecil. Jangan nunggu gede ngelawan dia. Dari kecil dilatih. Itu anak saya yang kecil itu ya. Kalau mamanya mulai agak marah gitu, dia nangis. Mama jangan angry. Mama jangan marah gitu. Saya dapat, ya juga ya masih kecil begini ya. Udah gede banyak yang marah malah marah dia. Nantangin orang tuanya. Kurang ajar. Masih kecil mesti dididik. Itu sebenarnya ya to discipline, to train itu bentuk kasih sayang. Kalau orang tua yang tidak sayang anaknya ya, nak, nih masih SD dikasih 1 juta, habisin ya, awas gak dihabisin. Kau jajan sesukamu. Rusak anak kecil digituin, anak kecil meskipun ada uang dibatasi, dididik, ditraining, didisiplin. Kalau mau jadi jenderal itu disiplinnya ketat itu, apalagi anak Allah, gak bisa otomatis. Gak ada otomatis. Ya. Oke, itu artinya menghajar. Menghajar itu paidewo, disiplin, educate, train. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah di situ bahkan ya artinya mastigoo itu artinya whip, flog, mencambuk. Wah, dicambuk loh. Ingat ya, kalau baca Alkitab itu jangan harafiah. Ini ibarat orang tua yang mentraining disiplin anaknya, dicambukin anaknya. Bukan dicambuk secara harafiah, bukan. Dididik keras maksudnya. Supaya sang anak jadi seperti bapaknya. Tough, benar dalam kebenaran. Itu maksudnya. Jadi mulai sekarang sama anak harus disiplin yang benar. Nggak boleh terlalu keras juga, nggak benar itu. Ada orang tua yang didik anaknya sampai dipukul segala. Enggak boleh, itu salah itu. Kitab Amsal makanya berkata, jangan kau buat tawar hati anakmu ya. Banyak sekali bapak-bapak bikin tawar hati anaknya.
mamanya disakiti, anaknya jadi tawar hati. Mamanya sendirian di rumah, bapak-bapaknya lagi jalan-jalan sama kuntilanak. Anaknya sakit hati loh, hati-hati bapak-bapak di sini, suami-suami. Jangan kau sakiti hati istrimu, itu artinya menyakiti anakmu. Kau nanti akan menuai. Ya, anak kecil kan, anak masih muda kan gampang, belum dewasa. Pasti sakit hati nanti. Kalau anak Allah itu nggak begitu. Kita itu di training keras itu supaya jadi anak Allah yang berkarakter seperti Kristus. Inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Harus seperti Kristus. Ya, sementara orang suka debat soal doktrin nggak penting banget itu. Nanti kalau di surga nggak ditanya, menurutmu Yesus itu Bapak bukan? Ya, salah, nggak masuk surga. Emang ujian teologi apa? Surga nggak begitu. Surga nanti kamu hatimu bersih atau kotor. Pikiran dan hatimu itu. Untuk siapa itu kau persembahkan? Itu yang penting. Soal definisi Tritunggal dan sebagainya salah dan sebagainya ya. Oh ternyata gini loh. Oh iya Tuhan. Selesai. Loh kok ribut. Sekarang saya lihat semua orang ribut gitu ya. Ribut terus. Nanti sampai ke neraka mereka ribut berdua tuh. Karena dua-duanya masuk neraka pasti. Lah ribut. Disuruh saling mengasihi kok ribut. Beda pendapat itu biasa. Jangan gitu, saudara. Ya, kita dengan tetangga-tetangga banyak yang beda juga. Di Kristen sendiri denominasi ada ratusan atau ribuan bahkan. Emang sama doktrinnya? Enggak sama. Kalau kau nunjuk orang lain salah, ingat jari-jarimu yang lain nunjuk dirimu sendiri. Bahkan kita bisa nunjukin loh kau salahnya di mana. Saking kita nggak mau aja. Nanti makin ribut, makin rame. Nggak usah lah ya. Kalau rame yang suka, yang senang setan. Nggak usah, kita nggak usah layani setan. Oke, jadi kalau kita dipilih sebagai anak, itu perhatikan kitab Ibrani ini tadi. Kalau kita dianggapnya sebagai anak, kalau kita dikasih Tuhan, maka kita dihajarnya, didisiplin oleh Tuhan. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, santai-santai aja gitu menikmati hidup, gak ada beban hidup. Yang harus diderita setiap orang, apa saudara? Harus. Setiap orang harus menderita. Ini kata Alkitab. Yang harus diderita setiap orang, tapi kamu gak menderita, kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Ini Alkitab yang bicara loh. Yang tadi itu, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Huios teks aslinya. Tapi kalau kamu bebas dari ganjaran, gak dihajar Tuhan gitu. Dibiarin sama Tuhan. Kaya raya, egois, gak peduli sesama, gak peduli pekerjaan Tuhan, apa aja gak peduli. Itu bukan anak. Banyak orang merasa kekayaannya itu berkat. Bukan, itu kutuk. Kecuali kekayaanmu kau pakai untuk Tuhan. Untuk memberkati orang tuamu, anakmu dididik yang benar untuk pekerjaan Tuhan. Untuk semua hal yang menyenangkan Tuhan. Baru itu anak Allah. Ya, itulah bahayanya harta dunia ini. Sebab di mana hartanya berada, di situ hatinya biasanya berada. Aduh, ini mengerikan loh. Ya. Tetapi anak-anak gampang orang seperti itu. Anak-anak gampang ini, aduh, susah nyebutnya di mimbar itu. Bahasa Indonesia itu kan diperhalus kalau Alkitab itu. Anak-anak gampang itu dipakai kata yang namanya notos dalam teks teks Yunani. Notos dalam bahasa Inggrisnya bastard. Waduh, gila ya. Waduh, bastard. Dianggap bastard. Maaf ya supaya semua orang jelas. Susah ngomongnya. Bastard itu anak apa ya? Anak haram masih lumayan. Itu anak bangsat. Maaf ya. Ya. Supaya mengerti. Aduh Tuhan, aku nggak mau jadi itu notos. Aku mau jadi huios. Kan gitu mestinya. Ya udahlah saya pakai kata anak haram. Nah bisa kencang kalau anak itu
Yang tadi kasar kan, nggak bisa ngomong saya. Anak haram. Orang aku anak Allah. Mana ada bekas anak, katanya gitu. Meskipun aku nakal, tetap masuk surga katanya. Ngarang-ngarang sendiri. Saya punya teman, serius, ini beneran loh. Dia Kristen. Saya lihat kok minum mabuk-mabukan, kok ngomongnya kotor. Saya tanya dong dia. Saya tanya baik-baik. Bro, kenapa kamu begitu? Ini orang Singapura sih, jauh, bukan di sini. Di sini nggak ada yang seperti itu. Dan kebetulan memang orang Singapura teman saya ya. Dia, bro, kenapa kok begitu bro? Aku kan anak Allah, pasti selamat. Itu doktrinnya yang pasti selamat itu loh. Loh tapi kamu begini, hidup dalam dosa gini gimana? Ya nanti gini loh bro, dia cerita versinya dia sendiri tuh. Nanti aku masuk sampai ke pintu surga, kan ketahuan nakal tuh berdosa. Ditamparin aku nanti bro. Nakal kau, nakal, nakal. Udah masuk sana. Dia pikir begitu, dia pikir. Aduh, jadi nakal, dijewerin, ditampurin. Udah masuk sana, cuci kaki, cuci tangan, tidur. Saya sampai kreatif juga dia ya. Aduh ini kalau orang begitu pikirannya ya, hidup gak ada yang hidup kudus pasti. Aduh, lucu-lucu loh pengalaman saya itu. Kok ada ya yang ngarang-ngarang gini ya? Iya, kata dia, kan gak ada bekas anak Pak, kalau bekas istri ada. Kalau anak tetap anak. Loh iya, tapi dia lupa ada 2 anak. Huyos atau notos. Anak yang baik, yang berkenan, atau anak haram tadi itu. Kok gak dianggap sama Tuhan karena anak haram? Kenapa? Responmu itu loh gak ada. Sudah dijadikan anak kok nggak meresponi, nggak terima kasih. Yang kau nyanyikan itu apa dalam hidupmu itu? Nyanyian apa itu? Tulisan apa itu yang ada di kitab hidupmu itu? Iya kan? Perbuatan apa yang kau lakukan itu? Kok begitu? Nah gitu loh. Dia alasannya lagi ada. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Capek deh, ngutip Alkitab. Waduh, bener-bener deh. Ada lagi yang gini, tapi aku percaya Tuhan Pak, jadi pasti selamat. Oh iya? Lalu apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Ya nggak ada. Loh, kok bisa percaya? Ya Tuhan kan bisa baca pikiranku, aku percaya Tuhan. Loh kayak gitu loh. Sampai loh. Ini dari mana belajarnya ini? Aduh, di luar sana mengerikan. Yang ditekankan itu, kalau kamu ikut Tuhan, tokomu laris. Enteng jodoh, nggak pernah sakit. Siapa bilang nggak pernah sakit? Semua orang juga sakit, akhirnya mati. Kita semua pasti mati kan, saudara? Amin nggak nih? Di sini ada amin, di tempat lain nggak ada yang amin. Amin? Nggak mau mati soalnya. Aduh, jangan ngomong gitu Pak, tabu. Tabu apanya, mau mati pasti mati kok. Akhirnya pilihan kita cuma 2. Mau jadi anak semacam apa? Apakah kita anak yang berkenan atau tidak? Apakah hidup kita untuk Tuhan? Segenap hidup untuk Tuhan? Atau tidak? Kan banyak orang yang menentang itu, khotbah saya yang persepuluhan tuh. Dibilang saya anti persepuluhan kan? Mereka lagi berbondong-bondong seluruh dunia itu khotbah. Persepuluhan itu masih ada gitu. Loh ini salah mengerti nih orang ini. Persepuluhan itu sudah tidak ada. Yang benar persepuluhan itu tidak ada. Persepuluhan, buah sulung, Taurat itu sudah tidak berlaku bagi orang percaya. Perjanjian lama pun sudah diperbaharui jadi perjanjian baru. Kok kau masih hidup dalam ala perjanjian lama? Kalau kau anak, kau persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Oh ngasih 10% aja minta dibalikin lagi. Kasih 10%, balas ya Tuhan 100 kali lipat. Mau punya anak seperti itu? Siapa yang mau punya anak seperti itu? Mah aku gajian nih mah. Ini aku kasih 10% mah. Buat apa? Ya memang gitu mah 10%. Tapi nanti balikin ya mah 100 kali lipat.
Orang tuanya langsung gini, dia yang kecil-kecil digedein, gede jadi begini. Itu nggak benar loh, saudara. Nggak benar itu. Persembahan kepada Tuhan itu apa adanya, dengan tulus. Seluruh hidup kita juga milik Tuhan. Apa yang kita miliki ini milik Tuhan, bukan milik kita. Itu cuma titipan. Ingat perumpamaan talenta. Cuma titipan talenta itu. Nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi ditanya, untuk apa itu hidupmu? Talenta itu kau gunakan untuk apa? Dimintai pertanggungan jawab. Lah kok diajarinya, nggak usah ngapa-ngapain, sudah selamat. Waduh, dulu ya, saya rasa sekarang pun banyak orang salah mengerti. Dulu saya sempat salah mengerti juga sih. Saya pikir dulu sudah selamat dan tidak perlu buat apa-apa lagi. Itu salah itu. Ya, makanya saya ngarang satu lagu, itu dasarnya itu. Kita itu orang berhutang semuanya. Kalau kita anak Allah, maka kita berhutang. Seperti Tuhan Yesus menunjukkan, begitulah cara membayar hutang. Taat sampai mati di kayu salib. Ada amin, saudara? Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus, hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus, hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau ada yang mengajar sebagian ditentukan Tuhan binasa, salah itu teologi itu. Jangan diikuti. Teks Alkitab mengatakan Bapa tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau ada yang binasa karena salahnya dia sendiri, salah orang itu. Diangkat sebagai anak, tidak mau jadi anak beneran. Maunya jadi anak haram. Tidak meresponi anugerah Tuhan. Hidup suka-suka sendiri. Bahkan datang kepada Tuhan dalam rangka mendapatkan dunia. Supaya diberkati. Bukan anak yang berkenan bagi Tuhan. Siang ini kita diingatkan bahwa kita semua berhutang. Sebagai anak kita berhutang. Hutang, Tuhan tidak butuh uang. Tidak hutang uang, bukan. Hutang itu supaya kita hidup menurut roh, jangan hidup menurut daging lagi. Kau sudah ditebus, sudah dikasih status anak Allah. Kamu harus jadi anak Allah yang berkenan. Jangan jadi anak Allah gampangan atau anak Allah. Atau anak yang haram. Yang tidak menyukakan orang tuanya. Yang bahkan murtad sama orang tuanya. Saudara, ini lagu ini saya bukan pengarang lagu loh, tapi lagu ini benar-benar berdasarkan teks Alkitab. Sesungguhnya kamu orang berhutang, kata kitab Roma. Amin ya saudara. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi
kepada Roh, hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak. Kita dijadikan anak. Kalau orang mengerti hal ini, seluruh pola pikirnya berubah. Pikirannya berubah, mindsetnya berubah, perasaannya berubah, seluruh hidupnya berubah. Ia akan mengalami perubahan yang mengherankan, bahkan bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang mengerti, menghayati kebenaran ini, maka ia berubah ketika memandang orang lain. Dia berubah ketika memandang orang tuanya. Dia berubah ketika ia memandang pasangan hidupnya, anaknya. Hatinya penuh kasih. Tuhan, terima kasih, penuh syukur. Gak usah kaya, begini aja udah penuh puji syukur. Bisa makan minum aja sudah puji syukur. Ya, jangan pernah ada yang bilang begini, Bapak enak sih. Saya sudah pernah gak bisa makan. Gak masalah kok. Saya dulu gak bisa makan juga saya gak ngeluh-ngeluh, enggak. Saya cuma berdoa, Tuhan, aku percaya suatu hari gak beginilah, makan bisa lah. Sederhana saja kok hidup ini. Jangan suka aneh-aneh. Hidup ini sederhana, yang membuat kompleks adalah pikiran manusia itu sendiri. Pengen ini, pengen itu, gak puas. Itulah yang menyesatkannya. Makanya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dari apa? Bukan dari kanker, bukan dari penyakit. Dari cara pikirmu yang salah itu. Dari kesesatan. Itu yang benar menurut teks Alkitab. Jangan dirubah-rubah teks Alkitab. Oleh bilur-bilur kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker, sembuh dari miskin, sembuh dari tidak punya rumah. Ngawur semuanya. Ada orang yang komentar sama saya, tapi Tuhan bisa menyembuhkan Pak. Iya betul, tapi bukan ini ayatnya. Kalau ini menyembuhkan sakit jiwa kita. Menyembuhkan sakit dosa kita. Supaya kita mengalami berubah menjadi anak yang kesukaan Bapa. Kan enak kalau jadi kesukaan Bapa. Disuruh jadi kesukaan Bapa kok susahnya minta ampun ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya dari zaman ke zaman itu. Kertas itu ya, saya balik itu. Loh, balik lagi dia. Tiap kali khotbah minggu gitu ya. Gini ya Pak, gini. Balik lagi dia. Balik lagi terus. Mesti begini. Setrika sekalian. Makanya khotbah itu harus keras. Kalau lembek-lembek gak ngubah, balik lagi. Makanya Bapak Ibu juga percuma kalau cuma seminggu ke gereja. Seminggu sekali. Tiap malam dengerin renungan malam. Dengerin khotbah. Pagi doa pagi. Sering merenung cari Tuhan. Renungkan hidup kita ini refleksi. Meditasi Tuhan. Bagaimana aku hidup ya Tuhan. Apakah ada yang harus kukerjakan lagi? Kurang apa Tuhan? Terus begitu. Cari Tuhan. Saudara ya, dimanapun saudara berada. Entah saudara sedang sakit atau mengalami persoalan atau apapun saudara. Ingat, kita anak Allah. Ingat roh Allah ada dalam diri kita. Bahkan kalau ada di antara saudara kita yang ada di ICU. Detik terakhir gitu. Ingat, engkau anak Allah. Ketika kau menutup mata, membuka mata sudah di Firdaus. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita sangat beruntung. Sangat berbahagia. Sangat diberkati. Bukan karena kekayaan dunia, Bu. Ya, sangat diberkati, saudara. Hari ini kita belajar pagi ini bahwa kita mau jadi anak seperti apa. Alkitab berkata, jika engkau memanggilnya Bapa, apa artinya kalau kita panggil dia Bapa? Artinya kita adalah anak. Apa artinya kalau kita panggil Yesus Tuhan? Artinya kita sedang memposisikan diri sebagai hamba. Harus mengerti. Alkitab berkata begini, jika engkau memanggilnya Bapa, hendaklah engkau hidup dalam ketakutan. Selama engkau menumpang di dunia ini. Harus ketakutan. Tapi ketakutan yang bagaimana? Coba kita baca ayatnya ya. 1 Petrus 1 ayat 17.
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ini teks ini jelas loh, nggak usah sekolah tinggi-tinggi juga mengerti. Oh iya, menurut perbuatan gitu. Jadi kalau ada orang yang mau, keselamatan bukan karena perbuatan baik, nggak tahu itu asalnya dari mana. Menurut perbuatan, itu jelas banget loh. Yang dihakimi siapa? Semua orang. Memangnya orang Kristen nggak dihakimi? Lah kalau perbuatannya jahat, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini sebenarnya dalam bahasa sederhana begini loh. Jika kamu panggil Dia Bapa, hendaklah kamu takut akan Dia selama kamu hidup. Bicara soal takut akan Dia, takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, jangan lupa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Diingetin terus loh itu. Jadi bukan gini, aku takut. Bukan takut itu. Bukan takut terhadap sesuatu yang teror, bahaya. Bukan. Takut Tuhan itu artinya aku takut berbuat salah. Aku takut berbuat dosa. Aku takut kalau tidak jadi anak yang berkenan bagi Tuhan. Itu maksudnya. Setiap saat barulah itu berdampak dalam hidup kita. Kalau enggak, cuma ke gereja. Ini yang benar itu begitu. Ya, amin saudara. Banyak orang tidak memanggil Dia Bapa. Kalau kita panggil Dia Bapa. Ya, artinya kita anak. Kalau sebenarnya ya seorang anak itu, apa sih yang dibutuhkan seorang anak? Saya kasih ilustrasi gini deh. Di suatu pasar malam gitu ya. Seorang anak kehilangan orang tuanya, lepas. Nangis gak dia? Pasti nangis. Pasti. Nangis gulung-gulung gitu. Terus ada satpamnya datang. Kenapa nak? Mama, papa gitu. Terus dikasih permen. Ini nak, diem ya. Cup, diem. Anak itu diem gak kira-kira? Ada gak anak yang dikasih gitu terus, ya deh. Udah, terus lupa orang tuanya. Dia nggak mau aku itu, aku mau orang tuaku. Nggak mau berhenti dia nangis. Ketika dari jauh lihat orang tuanya langsung berhenti nangisnya. Lari dia, peluk orang tuanya. Nah setelah itu barulah boleh permen. Yang utama itu orang tuanya. Sama kita, yang utama itu Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Jangan yang lain, semua orang kebalik. Yang utama itu harta dunia. Datang kepada Tuhan, kasih harta dunia ya. Kebalik. Kita cari harta dunia, kita berkarya dan sebagainya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan terbalik, saudara. Makanya jangan stres, jangan banyak keinginan. Tidak ada yang kita butuhkan selain Tuhan. Kalau kita kerja itu karena memang harus kerja. Seorang ahli fisika, matematika yang namanya Pascal. Dia bilang, dia orang percaya. Dia bilang bahwa dalam jiwa manusia ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Itulah penjelasannya kenapa orang kaya, terkenal, bisa bunuh diri. Baru-baru ini ada seorang artis kan, terkenal di China, terkenal di Amerika, masih muda, cantik, kaya raya, suaranya bagus, overdosis. Apa yang kurang? Cuma satu, Tuhan. Kalau seseorang punya Tuhan, cukup. Aku tidak ingin apa-apa lagi Tuhan. Mestinya begitu loh saudara. Makanya berulang kali saya tekankan kan, lagu yang baik itu justru lewat lagu kita mengabarkan kebenaran. Justru apa yang kita nyanyikan itu masuk impartasi kebenarannya, rohnya juga masuk. Ya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tuhan
tunggalmu, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Coba saudara nyanyikan dengan tulus deh. Impartasinya supaya masuk. Tiada lagi yang kita butuhkan sebenarnya, ya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus Putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara, temukan tempat saudara di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara mungkin tidak melayani di gereja, enggak masalah, tapi layani Tuhan dimanapun saudara berada. Amin ya. Bagikan kebenaran-kebenaran seperti ini ke setiap orang yang saudara kenal. Jangan tidak. Jempol kita yang kelihatannya sepele, forward gitu ya linknya ya, bisa menyelamatkan orang. Saya sudah sering mendengar kesaksian-kesaksian yang tadinya kita tidak perhitungkan. Masa sih ya forward sekali orang itu nyantol. Kecantol akhirnya. Dia mengerti kebenaran. Bahkan sampai ke ujung bumi ada yang bersaksi. Ada yang dikutub. Percaya gak dikutub dengerin ini? Makanya ya saudara, di antara pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, itu sering begini, kalau dia pergi ke mall atau ke gunung atau kemana gitu ya, tiba-tiba ada yang nyebut, dari GSK Ipik ya? Iya loh, bener. Sampai loh, pasti sering di depan kan yang singer itu kan gitu. Iya, singer, hati-hati ya, singer-singer ya. Kemanapun pergi, hati-hati kau bawa nama Tuhan. Hidup yang benar, jangan ngomong sembarangan dimanapun. Ya, iya. Enggak cuma saya, yang lain-lain sama semua. Jemaat juga jangan-jangan. Lu kan kamera kadang-kadang ke jemaat. Langsung nanti, jemaatnya pik ya. Jangan anggap enteng saudara. Setiap apa yang kita lakukan itu ternyata berdampak luar biasa. Bagikan link kebenaran ini kemanapun saudara pergi. Kasihan banyak orang tidak mengerti kebenaran. Ya. Amin ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus Putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna.
beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Musik saja. Saudara sekalian, jika kita dianggap anak oleh Bapa di surga, diperlakukan sebagai anak, respon kita penting, saudara. Berikan seluruh hidupmu. Jadilah anak yang berkenan bagi Tuhan. Kerjakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Cari tempatmu di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan hidup dalam dosa lagi. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hidup ini tidak ada artinya kalau tidak berkenan bagi Tuhan. Hidup bertanggung jawab, kerja keras, pandai, pintar, untuk jadi berkat bagi dunia ini. Supaya hidup kita dibaca banyak orang. Menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, saudara. Kita harus mengerti kehendak Bapa. Amin, saudara. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran ini. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah setiap kami, menjangkau sampai ke ujung bumi. Siapapun yang mendengar diberkati. Terima kasih Bapa. Mohon berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang hadir pada waktu siang ini. Siapapun mereka, keluarga mereka, semuanya. Agar mereka juga melayani Tuhan sampai kerajaan surga nanti. Juga kami semua Tuhan, umat-Mu di tempat ini, maupun yang ada di ujung bumi sana, yang mengikuti secara online. Tuhan, terima kasih, berkati mereka-mereka yang mendukung pekerjaan-Mu ini, agar mereka juga jadi berkat kemanapun mereka pergi. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.